Selamat pagi, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam rahayu. Perkenalkan, nama saya Leda Tarawini, SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 2025 dari LPTK IKIP Saraswati, Prodi Pendidikan Biologi dengan NIM 24857380 akan melaksanakan uji kinerja video pembelajaran di SMA Negeri 1 Loli kelas 10 dengan materi virus. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Siap. Hormat. Selamat siang, Bu. Selamat siang untuk kita semua. Sebelum kita mulai kegiatan kita, ada baiknya kita membuka dengan doa. Untuk itu, Ibu minta satu orang pilih. Lebih baik Ibu Guru dan teman-teman, sebelum kita mulai aktivitas kita, mari kita saling berdoa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan karena begitu besar Engkau telah menyerang kami dari mana menjawab berita hingga pada saat ini. Pada saat hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu memulai aktivitas belajar mengajar. Kiranya Tuhan berkenan sertai kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Hanya ini doa dan permohonan kami ya Tuhan, lewat perantara Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih dulu yang sudah pimpin doa. Yang berikutnya Ibu mau tanya dulu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Luar biasa. Untuk itu sebelum kita lanjut ke materi kita, Ibu absen dulu. Ada yang tidak hadir? Oke. Juliana Nini hadir, Bu. Delia Salsina hadir, Bu. Adelvina hadir, Bu. Kamisto Hadir, Bu. Jovinda hadir, Bu. Dewi hadir, Bu. Ayu Maria Hadir, Bu. Camelia hadir Bu. Bernadette Hadir, Bu. Delsi Francisca Hadir, Bu. Susan Pria Hadir, Bu. Hadir, Bu. Novandro hadir, Bu. Oke, untuk kelas 10A hadir semua hari ini yang berjumlah 16 orang. Yang berikutnya, sebelum kita lanjut lagi materi, kita menyanyikan lagu lagi. Ada yang tahu Garuda Pancasila? Tahu. Oke, sebelum kita lanjut, semoga dia biar semangat. Binda, angkat itu. Pancasila
materi virus. Sebelum kita masuk di virus, itu ada punya tujuan. Peserta didik dapat menjelaskan sejarah virus, ciri-ciri umum virus, terus apa lagi? Struktur tubuh virus, bentuk virus, replikasi virus, dan penyakit yang disebabkan oleh virus itu sendiri. Oke. Yang kita bahas hari ini ada beberapa topik. Coba dilihat, ada berapa topik? Ada berapa topik? 6. Berapa? 6. Oke, dari mana saja topik? Sejarah virus, ciri-ciri virus, struktur virus, bentuk virus, replikasi virus, dan penyakit yang disebabkan oleh virus itu sendiri. Itu ada 5, sejarah virus, ciri-ciri umum virus, struktur virus, bentuk virus, replikasi virus, dan penyakit yang disebabkan oleh virus. Sebelum kita masuk di materi, ada yang tahu apa itu virus? Virus. Virus, apa itu virus? Virus, Satu orang. virus adalah penyakit yang dapat menular ke manusia. Oke, ada lagi yang lain? Ibu. Virus merupakan kuman kecil atau patogen yang dapat menginfeksi dan membuat seseorang sakit. Oke, ada lagi yang lain? Selain Kalisto, terus Ayub, ada lagi? Dari 16 orang ada virus berapa? Ada lagi yang lain? Virus adalah kuman kecil yang dapat menginfeksi manusia, hewan, dan tumbuhan. Itu virus yaitu kuman kecil. Ibu mau tanya, kemarin pas COVID-19 kalian pernah lihat atau pernah dengar? Itu apa saja? Kenapa kita harus pakai masker, harus cuci tangan di COVID-19? Kenapa? Agar virus tidak menular. Oke, agar terhindar dari Virus. yang berikutnya, kemarin COVID-19 kita disuruh vaksin. Terima kasih. Vaksin kemarin itu gunanya untuk apa? Meningkatkan kekebalan tubuh. Meningkatkan kekebalan tubuh. Yang berikutnya, sistem kekebalan tubuh tadi kan dari vaksin biar meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yang berikutnya, penyakit yang disebabkan pada manusia itu berasal dari virus tadi itu, berasal dari kita. Kalau kita ketemu dengan orang, kita tidak pakai masker, kita kena virus atau tidak? Kena. Contohnya kalau kita batuk begitu, kita tidak pakai masker, tak? Dia tertular atau tidak? Tertular. Dia tertular. Yang berikutnya, kalau kita berjabat tangan, kalau kita berjabat tangan, terkena virus atau tidak? Terkena, Bu. Saat kemarin, contohnya kita habis batuk, kata habis kita batuk, kita tidak cuci tangan, habis itu kita salaman dengan orang lain, itu terkena virus atau tidak? Kena, Bu. Oke, yang berikutnya, tadi kan tidak pakai masker, habis itu berjabat tangan. Terus yang berikutnya, pada saat kalian mandi itu handuk yang dipakai sama satu orang ke orang yang sakit itu bisa terkena virus atau tidak? Bisa. Contohnya si A ini pakai handuknya si B. Nah, si A sama si B ini satu handuk. Dia terkena atau tidak? Terkena, Bu. Yang berikutnya, pada saat kalian makan, kalian pernah makan di sendok? Pernah. Sendok. Nah, sendok itu kalau kalian tidak cuci dari satu orang ke orang yang satu, kalian bisa terkena Virus. virus itu menyebabkan Oke, yang pertama itu batuk. Yang berikutnya, tadi kan sudah yang pertama berjabat tangan, yang kedua tidak pakai masker pasti kena virus, yang ketiga saat kalian makan, terus yang berikutnya mandi. Itu yang tujuan pembelajaran serta didik dapat menjelaskan sejarah virus tadi.
Sejarah virus. Ada yang bisa bantu Ibu bacakan sejarah virus? Saya sejarah virus. Virus berasal dari bahasa Latin yaitu virion atau racun. Penemuan virus dimulai tahun 1883 dengan ditemukannya penyakit penyebab bintik kuning pada daun tembakau atau mosaik tembakau. Berikut ini beberapa ilmuwan yang terlibat dalam penemuan virus. Yang pertama, Adolf Meyer. Tahun 1883 mengamati penyakit penyebab bintik pada tembakau. Yang kedua, Dmitri Ivanovsky. Pada tahun 1892 percobaan menyaring pada getah tembakau yang sakit. Oke, virus itu sendiri merupakan racun. Nah, di situ Adolf Meyer mengamati penyakit bintik pada tembakau. Ada yang pernah lihat tembakau? Tembakau. Pernah. Kalau orang-orang di sini bilang itu yang mereka pakai sapropo. Pernah lihat? Atau ada yang tanam di rumah tembakau? Ada? Ada yang tanam, ada juga yang tidak tanam. Yang berikutnya, kalian pernah lihat tidak ada bintik-bintik di daun-daun tembakau yang bintik-bintik? Ada, Bu. Ada? Itu merupakan virus. Kalau sudah kena yang bintik-bintik warna kuning deh, Iya, Bu. itu penyakit pada tembakau. Yang berikutnya, percobaan menyaring pada getah tembakau yang sakit. Kalau tembakonya sakit, kita semprotkan biar dia sehat kembali. Sama dengan manusia, atau kalau sakit pasti dikasih obat biar sehat kembali. Yang berikutnya, ciri-ciri virus. Satu orang selain Susan ada lagi? Oke, lanjut. Sekarang Ciri-ciri virus: 1. Bersifat asiseluler, tidak mempunyai sel. 2. Berukuran 20-300 mikron. 3. Memiliki salah satu macam asam nukleat, RNA atau DNA. 4. Berupa hablur atau kristal. 5. Bentuknya beragam, antara lain oval, silinder, polihedral, dan kompleks. 6. Tersusun atas asam nukleat yang diselubungi kapsul. Itu ciri-ciri daripada virus tadi bersifat asiseluler, berukuran 20-300 mikron dan selanjutnya. Yang ibu mau tanyakan di situ DNA. Ada yang tahu DNA? DNA. Oke. DNA itu deoksiribonukleat. Coba ulang. Deoksiribonukleat. Oke, deoksiribonukleat. Yang berikutnya RNA. Ada yang tahu RNA? Saya Bu. Ada lagi yang lain selain Melia Sarusina? RNA. Oke, lanjut. DNA itu ribonukleat. RNA. Asam nukleat. Oke, itu pengertian dari D dan DNA dan RNA. Sudah paham kok DNA sama RNA? Pengertian. Dan walaupun kita tidak terlalu bisa sama sekali dengan bahasa-bahasa biologi, kita harus bisa melatih diri. Coba tanya lagi. Ada yang tahu kapsid itu apa? Kapsid. Yang ini. Oke. Kapsid adalah selubung protein yang melindungi asam nukleat. Kapsid merupakan selubung protein yang melindungi asam Nukleat. asam nukleat. Kembali dari tersusun atas asam nukleat yang selubung kapsid. Nanti tanya kembali kapsid itu apa? Selubung protein. Yang berikutnya struktur virus. Nah, struktur virus itu ada beberapa bagian. Ada kapsid DNA, leher, selubung ekor, serabut ekor, papan dasar, dan jarum.
Tafsir. Kapsid adalah selubung protein yang membungkus asam nukleat. Oke. Kapsid merupakan apa yuk? Kapsid adalah selubung protein yang membungkus asam nukleat. Yang melindungi atau yang membungkus asam nukleat. Yang berikutnya DNA. DNA. DNA, ada yang tahu DNA? Tadi baru jelaskan kalau DNA. Asam deoksiribonukleat. Oke, asam deoksiribonukleat. Yang berikutnya fungsi dari leher. Ada struktur virus. Ada yang lain selain Susan? Saya Oke, lanjut. sebagai penyangga kepala virus dan saluran tidurnya materi genetik atau DNA atau RNA menuju ekor. Oke, itu saluran RNA dan DNA. Yang berikutnya selubung ekor. Fungsi selubung ekor, ayo. Selubung ekor berfungsi penghubung antara kepala virus dan leher dan lempeng dasar serta berperan menginjeksi materi genetik virus ke dalam sel inang. Oke, yang berikutnya serabut ekor. Pasti rasa suara ya. Silakan Dete. Serabut ekor berfungsi sebagai alat untuk menempel pada sel inang. Yang berikutnya papan dasar. Tapi tadi yang pertama ini yang paling pada silakan Desi. Papan dasar berfungsi sebagai tempat mendekatnya serabut ekor dan jarum penusuk. Yang berikutnya jarum penusuk. Kebalikan, jarum penusuk. No. Ayo Noven. Noven dulu. Fungsi jarum menusuk memasukkan DNA virus ke dalam sel inang. Oke, memasukkan DNA. Nah, struktur virus tadi itu sudah
dua toh, sekarang sudah dibacakan sama Siska nomor 2 dan Siska Vivo. Silakan Ayu. Nomor 2, daur lisogenik. Daur lisogenik terjadi jika pertahanan sel inang lebih baik dibandingkan dengan infeksi virus. Tahapan-tahapan dalam daur lisogenik adalah adsorpsi dan infeksi. Penetrasi, Penetrasi iPad. penggabungan, pendelaan serta sintesis. Oke, replikasi virus itu dibagi menjadi 2 yaitu daur. Daur apa saja? Daur litip dan daur lisogenik. Itu ada 2 di replikasi virus. Yang berikutnya penyakit yang disebabkan oleh virus. Sebelum kita masuk ke materi kuotanya, yang kalian tahu atau yang kalian dengar penyakit yang disebabkan oleh virus itu apa saja? Flu, apa lagi? Demam Apa? Demam berdarah, apa lagi? COVID-19. Itu termasuk virus tidak? Termasuk, Bu. TBC. TBC. Tadi kan dari awal tadi sudah jelaskan apa itu virus, terus penyakit apa itu kita jelaskan. Penyakit yang disebabkan oleh virus itu ada pada tumbuhan, hewan dan manusia. Kita masuk pada tumbuhan. Kalian ini kenapa? Ada apa ini? Daun tomat. Daun tomat. Penyakit pada daun tomat akibat Golden mosaik virus. Yang berikutnya Daun burung akibat tanggung mosaik virus. yang berikut Mosaik pada daun tanaman tembakau. oke. Tomat. Yang pertama tomat, yang kedua kalian pernah lihat kalau di sini kita dibilang sayur kenapa? Setelah Fish. Ada yang tanam sayur pizza? Ada. Kalian pernah lihat tidak yang warnanya bulu-bulu gitu? Iya, Bu. Pernah lihat? Pernah, Bu. Ada tidak dia punya penyakit? Bisa kalian lihat tidak? Ada yang ulat yang kecil-kecil itu? Ada, Bu. Ada. Pas begitu dia itu sudah kena virus. Yang berikutnya mosaik pada daun tembakau. Tadi sudah jelaskan. Tembakau kalau kalian lihat yang warna bintik-bintik warna apa tadi bilang? Kuning. Berarti dia terkena Virus. Terkena virus. Yang berikutnya penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus. Dari kalian lihat video, kalian lihat gambar situ, mengerikan tidak? Mengerikan. Mengerikan sekali. Supaya jangan mengerikan, kita harus menjaga kesehatan. Oke, yang pertama itu hepatitis. Kalian pernah lihat orang yang terkena hepatitis? Tidak pernah. Hepatitis. Atau kalian lihat di video, oh iya ini dia kena hepatitis. Pernah lihat? Nah itu dia matanya warna apa ini? Kuning. Oke, yang berikutnya herpes.
babi. Sekarang lagi tenar-tenar itu flu babi. Kalian pernah dengar toh atau pernah nonton atau pernah menyaksikan sendiri? Sekarang flu babi, banyak sekali babi ya. Mati atau meninggal? Mati. Kalau manusia? Meninggal. Kalau hewan? Mati. Itu perbedaannya. Manusia meninggal karena dia punya apa? Kalau hewan? Jadi bilang mati. Makhluk? Hidup. Ya semua itu makhluk hidup. Semua itu makhluk hidup. Itu mau tanya dulu. Hewan dia punya akal budi tidak? Tidak. Kalau manusia? Punya. Nah, tahu perbedaannya? Tahu. Sudah tahu? Sudah. Sudah tahu? Sudah. Kalau manusia dia bisa berpikir, sedangkan hewan teriak-teriak juga. Ho itu dia tak akan jauh. Ya, itu dia punya perbedaan. Kalau manusia bisa punya akal budi. Yang berikutnya cacar unggas. Sebenarnya virus itu kita temukan di kehidupan kita sehari-hari. Itu ada ini. Nah, dia punya apa kalau di atas ini bahasa itu? Lalat ayam. Itu cacar unggas. Ada yang bintik-bintik dia punya apa yang paling atas itu yang warna hitam. Itu merupakan cacar unggas atau penyakit. Oke. Habis. Yang berikutnya kita berdiskusi dan presentasi kelompok satu materi. Ambil satu-satu. Saya bacakan. Di depan sini. Bacakan. Ada dapat materi apa? Kalisto. Dapat materi apa Kalisto? Bentuk virus. Apa Kalisto? Kasih kelas. Bentuk virus. Oke, kelompoknya Kalisto dapat bentuk virus. Yang berikutnya, Penyakit yang disebabkan oleh virus. oke itu kelompoknya air. Yang berikut ciri-ciri virus. Silakan diskusi. Sudah tahu sudah semua data dan kalian boleh lakukan. Penyakit di kelompok 2. Kita ada dapat penyakit tak? Kelompok 1 dapat bentuk banyak adalah kesal. Sudah tak?
dalam ciri-ciri virus. Dari kelompok 2? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Kalian duduk dulu sambil memikirkan dia punya jawaban. Atau sudah? Belum? Belum. Duduk dulu dan pikirkan dan jawaban. Kita pending untuk kelompok 1, kita lanjut ke kelompok 2. Ambil kelompok 1, kita ada jawaban, kita lanjut di kelompok 2. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya dan diri. Saya Dewi. Saya Maria Cinciriata. Saya Bernadette Suryuta. Saya Amelia Rinatinitinata. Waktu dan kesempatan saya berikan untuk saudari pembawa materi untuk membacakan hasil diskusi kelompok kami. Penyakit yang disebabkan oleh virus terjadi pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Pada manusia, yaitu hepatitis, herpes, campak Ebola, dan flu. Penyakit pada hewan, flu babi, cacar unggas. Dan pada tumbuhan, penyakit kuning pada daun tomat atau green golden mosaic virus, daun mengguling pada tanaman pixie atau curling yellow mosaic virus, dan mosaic virus pada daun tembakau. Sekian dari hasil presentasi kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi diskusi. Jika ada teman-teman yang mau bertanya, dapat silakan waktu di presentasi. Perkenalkan, nama saya Rizana Mali. Saya dari kelompok 3 mau bertanya. Sebutkan 3 contoh penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus. Sebutkan 3 contoh penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus. Sebutkan 3 contoh penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Susantria Desina dari kelompok 3. Mau bertanya, bagaimana virus menguntungkan manusia? Bagaimana virus menguntungkan manusia? Teman-teman yang bertanya. Kelompok 1. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Nilia Selsina ingin bertanya, mengapa virus disebut sebagai parasiten interseluler? Parasite? Iya, Parasit. parasit. Mengapa virus disebut sebagai parasit intraseluler obligat? Perkenalkan, nama saya Bismillah. Saya dari kelompok 1 mau bertanya, bagaimana proses replikasi virus dalam sel inang? Jelaskan. Bagaimana proses replikasi virus dalam sel inang?
memberikan hasil diskusi kelompok kami. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Siti Elisina. Saya Francisca Gandri Lalo. Saya nomor Agus Lalo. Saya Elisiana Lali. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada pembawa materi. Bentuk-bentuk virus. Bentuk-bentuk virus itu ada 5. Yang pertama, herpes viridae. Yang kedua ada parvoviridae. Yang ketiga ada poxviridae. Yang keempat ada iridoviridae. Yang kelima ada adenoviridae. Sekian hasil presentasi kami. Kami dari kelompok 3 membuka sesi tanya jawab. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada teman-teman untuk bertanya. Saya mewakili kelompok 2. Nama Bernadette Sulistya. Apa yang dimaksud dengan replikasi? Tolong ulang. Apa yang dimaksud dengan replikasi? Ada lagi kelompok 2. Masih kelompok 2, silakan Rin. Perkenalkan, saya Freddy, mewakili teman kelompok 2, mau bertanya tentang sebutkan contoh reproduksi virus. Contoh reproduksi virus. Ada lagi dari teman-teman? Dari kelompok 1. Saya dikasih nama dari kelompok 1. Sebutkan cabang biologi yang mempelajari tentang virus. Cabang biologi yang mempelajari tentang virus. Masih ada lagi dari teman-teman? Kami meminta waktu untuk mendiskusikan pertanyaan dari teman-teman. Itu kita lanjut menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dan kelompok 3. Materi dari kelompok 1 yaitu ciri-ciri pada virus. Silakan kelompok 1. Kami akan menjawab pertanyaan dari Siska. Apa saja peran kapsid? Peran kapsid yang pertama, kapsid berperan melindungi inti asam nukleat. Yang kedua, menentukan macam sel yang akan dilekati oleh virion dan membantu menyisipkan virion. Yang ketiga, di dalam sel itu. Kami akan menjawab pertanyaan dari Taufan. Apa yang dimaksud dengan kapsid? Kapsid adalah seluruh protein yang membungkus asam nukleat. Dari kelompok mana kita ada bertanya? Kelompok 3, Bu. Dari kelompok 3. Dari kelompok 3. Dari jawaban dari teman-teman kelompok 1, apakah sudah puas atau belum? Sudah, Bu. Sekian hasil presentasi kami dari kelompok 1. Terima kasih. Sambil diskusi dan gantian saya. Kelompok 2 sudah? Kita lanjut jawab pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 3 dari kelompok 2. Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Silakan boleh dijawab pertanyaan dari teman-teman. Kalau dijawab pertanyaan dari saudari Yesiana Mali, pertanyaan
sebutkan 3 contoh penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus. Penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus yaitu influenza atau flu, demam berdarah, dan COVID-19. Masuk dari Desi. Bagaimana yang bertanya? Sudah paham, Bu? Oke, sebelum lanjut di pertanyaan berikutnya, ada sanggahan atau tanggapan dari kelompok 1 dan kelompok 3. Silakan yang mau menambahkan. Dari kelompok 3, kelompok 1. Satu mengatakan pas. Di kelompok 3 Pas, Bu. lanjut, ayo. Nomor 2, pertanyaan dari saudari Susan. Bagaimana virus menguntungkan manusia? Virus dapat menguntungkan manusia dalam berbagai bidang, contohnya kesehatan yaitu vaksin. Virus yang dilemahkan atau dimatikan digunakan untuk memicu sistem kekebalan tubuh dan menjaga kesehatan. Kelompok mana yang bertanya? Kelompok 3 bagaimana? Sudah paham, Mas? Sudah paham? Oke, kelompok 3 sudah paham. Paham. Terus yang berikutnya kelompok 1, kelompok 3 ada sanggahan, ada tanggapan, masukan. Tidak ada Bu. Ini kita yuk. Pertanyaan dari saudara Kalisto. Bagaimana proses replikasi virus dalam sel inang? Jelaskan langkah-langkah utama yang terlibat dalam siklus virus. Replikasi virus melibatkan beberapa langkah termasuk penempelan dan penetrasi virus ke dalam sel inang, sintesis materi genetik baru, dan perakitan partikel virus yang baru. Setelah replikasi selesai, sel inang seringkali hancur dalam proses pelepasan virus yang baru. Dengan saudara Kalisto. Kalisto bagaimana? Oke. Kita akan lanjut menjawab pertanyaan dari saudari Melia. Soal mengapa virus disebut sebagai parasit intraseluler obligat. Virus disebut parasit karena membutuhkan inang untuk bertahan hidup dan Inang ada baca inang. Jangan direpetensi. Ya, lanjut. intraseluler karena virus dapat bereplikasi di dalam sel inang. Nya satu saja ya. Virus tidak dapat bereplikasi di luar sel inang. Masuk dari Melia. Tanya tadi ada sanggahan? Tidak ada. Oke, lanjut. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan atas perhatiannya. Oke, sebelum kita lanjut ke kelompok 3, Ibu punya sedikit pertanyaan. Tadi ada baca parasit. Mau tanya, apa itu parasit? Menurut teman-teman, apa itu parasit? Parasit. Keras suaranya ya. Hidupnya menumpang. Contoh parasit yang hidup menumpang? Anggrek. Anggrek. Kalian pernah lihat anggrek? Kalian lihat di mana itu anggrek? Di pohon. Pohon mana? Pohon Pohon. Ada anggrek yang warnanya ungu, debu warna ungu. Ada tak? Ada, Bu. Ungu putih. Itu dia hidupnya Menumpang. Dia tidak punya. Pertanyaan ketiga. Bercanda. Habitat yang apa? Habitat yang Asli. tetap. Oke. Dia tidak punya habitat. Habitat itu apa? Manusia yang punya habitat atau tempat dia hidup.
Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, pertanyaan dari Bernadette, apa yang dimaksud dengan replikasi? Yang dimaksud dengan replikasi yaitu virus bereproduksi dengan cara membuat salinan materi genetik dan seluruh protein yang dimilikinya di dalam sel ini. Apakah saudara Bernadette sudah paham? Paham. Oke, kami akan melanjutkan pertanyaan dari saudari Juvinda. Sebutkan cabang biologi yang mempelajari tentang virus. Cabang biologi yang mempelajari tentang virus adalah virologi. Apakah saudara Juvinda sudah paham? Pertanyaan dari saudari Ayu, kami pending dulu karena kami belum mendapatkan jawaban. Oke. Kita tunggu jawaban dari kelompok 3. Mas ada satu pertanyaan ya. Jadi kita bersedia untuk menunggu dia punya jawaban. Sambil kita menunggu jawaban dari kelompok 3, kita bagi. Kalian tidak jenuh, tidak bosan di dalam kah? Dan kalian duduk terus, jadi kalian berdiri sedikit. Kita ice breathing. Susah. Depan. Tepuk semangat. Semangat. Ulang sekali lagi. Tepuk semangat.
definisi virus yaitu bakteriofa, virus yang menyerang bakteri. Maksudnya itu bakterioma itu virus yang menyerang bakteri. Apakah saudara hasilkan? Paham. Sekian hasil presentasi dari kami. Atas waktunya kami ucapkan terima kasih. Oke, presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah selesai. Yang terakhir Ibu minta kalian tuliskan beberapa kalimat atau kata yang menarik tentang virus. Bisa? Bisa, Bu. Oke, lanjut. Hal menarik tentang virus. Kalau tidak ada yang menarik, tidak ada Ibu. Kenapa dia tidak menarik? Ya karena virus itu begini-begini dia Ibu. Paham? Paham. Menurut saya tidak ada yang menarik sama sekali tentang virus. Toh? Kalau ada, kenapa dia menarik? Nanti dibaca satu-satu
virus itu tidak menarik karena virus mudah menular dan dapat merugikan bagi makhluk hidup. Tidak menarik katanya. Karena virusnya menular dan merugikan dan manusia. Itu ada yang merugikan, ada yang merugikan. serius. Menurut saya virus itu menarik karena dia juga bisa menguntungkan manusia. Menurut saya itu virus itu tidak menarik karena virus merugikan manusia, hewan dan tumbuhan. Menurut saya virus tidak menarik karena sangat berbahaya bagi tubuh kita. Menurut saya virus itu menarik karena dengan kita belajar tentang virus, kita diajarkan untuk selalu menjaga kesehatan, tentunya mencuci tangan agar kita tidak terkena virus, dan vaksin untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Baca saja apa yang kalian Tulis. Ayo, silakan Diana. Menurut saya tidak ada yang menarik tentang virus karena virus itu bisa mematikan. Menurut saya menarik karena virus memiliki ukuran yang sangat kecil, hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Sedikit perbaiki ya. Tadi kan saya bilang apa tadi? Kalian dengar apa tadi? Bisa Nah, itu mikroskop ya. Ya, Bu. Mikroskop ya. Berikutnya lanjut, Indah. Menurut saya virus itu menarik karena memiliki sel dan reproduksi. Menurut saya virus itu menarik karena hanya memiliki DNA atau RNA. Dari 16 siswa ada 3 orang yang tidak menarik. Ya kan? Ya, Bu. Tidak masalah karena virus itu ada yang menguntungkan, ada yang Ya. tentang virus. Satu orang apa itu virus? Sekarang ayo. Virus merupakan kuman kecil atau patogen yang dapat menginfeksi dan membuat seseorang sakit. Itu pengertian daripada Virus. Yang berikutnya ciri-ciri daripada virus. Satu orang. Yang pertama kapsid, yang kedua leher, yang ketiga selubung ekor, yang keempat serabut ekor, yang kelima Apa? Yang berikutnya apa? ciri virus ukuran mikroskopis. Virus memiliki ukuran yang sangat kecil atau hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Itu dari yang berikutnya ibu mau bertanya. Ada yang mau tahu tentang peran virus? Peran virus. Peran virus itu sendiri ada yang tahu? Satu orang? Ada yang bisa? Peran virus. Peran virus
dua. Yang pertama merugikan makhluk hidup dan yang kedua menguntungkan makhluk hidup. Yang kedua merugikan dan Menentukan. yang berikutnya kita masuk di mengulang kembali materi-materi kita tadi biar menjadi penguatan untuk kita. Yang berikutnya itu tadi sudah ciri-ciri virus, sudah yang bertanya tadi sejarah tentang virus. Sejarah virus. Sejarah virus. Ada yang masih ingat sejarah virus? Siapa saja yang ada di sana? Penemunya? Siapa lagi? Adolmer, siapa lagi? Adolmer, yang kedua? Itu ada berapa? Dua. Itu ada dua. Ada dua. Terus yang berikutnya itu ibu kasih tugas ya. Ya, Bu. Tugas untuk minggu depan. Nomor 1, mengapa virus dikatakan bersifat aseseluler? Bisa dengar itu suara? Bisa, Bu. Mengapa virus dikatakan bersifat aseseluler? Sudah, Bu. Mengapa virus dikatakan bersifat aseseluler? Yang berikutnya nomor 2. Proses replikasi virus terjadi melalui dua cara. Yaitu daur-litit dan lisogenik. Sambung. Sebutkan 3 perbedaan daur-litit. Perbedaan daur-litit. Sebutkan 3 perbedaan daur-litit dan daur lisogenik pada replikasi virus, dan tuliskan jawaban dalam bentuk tabel. Sudah, Bu. Yang keempat, yang ketiga toh? Ya, Bu. Ketiga. aja. Ketiga atau keempat? Ketiga. Oke, lanjut. Virus yang menyerang bakteri
dan di Terus yang berikutnya, ingat pelajari materi-materi kita kali ini terus pelajari itu tentang virus, terus sejarah, terus ciri-ciri, terus dia punya replikasi, terus penyakit-penyakit yang menyerang pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Dipelajari di rumah ya. Ya, Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, apa lagi yang mau sampaikan? Bingung tadi. materi minggu depan. Materi untuk minggu depan kita akan belajar tentang bakteri. Kalian pernah dengar bakteri? Apa itu bakteri? Kuman yang menyerang pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Oke, sebelum kita pulang, sebelum materi kita berakhir hari ini, kita tutup dengan satu orang pimpin kita dalam doa. Jadi baik, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, mari kita memohon pimpinan dan penyertaan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami haturkan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, karena begitu besar kasih cinta-Mu, Engkau telah menjaga dan melindungi kami dari pagi hingga pada siang hari ini. Pada siang hari ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu hendak mau pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau